Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini saya kedatangan handphone Vivo Y919395 ya. Di sini untuk kode NIM-nya adalah CPH1811 ya. Jadi di kasus awalnya adalah user lupa untuk di bagian passcode ataupun di bagian polanya. Kemudian saya lakukan hapus pola ya, hapus pola menggunakan PC. Dan di sini handphone masih meminta untuk di bagian FRP-nya. Jadi setelah kita reset dan masih meminta PIN ya, kemudian kita pilih gunakan akun Google saya. Dan di sini handphone meminta verifikasi akun Anda. Jadi di sini sebenarnya kita hanya cukup memasukkan email dan password untuk yang tertaut di handphone Vivo Y93 ini. Lalu bagaimana jika user lupa untuk di bagian user account ataupun di bagian email dan kata sandinya? Kita akan melakukan bypass untuk akun Gmail di handphone Vivo ini. Oke, lanjut kita eksekusi handphonenya. Pertama-tama kita back terlebih dahulu sampai ke menu jaringan WiFi seperti ini. Di sini layarnya gelap ya, dikarenakan sudah kayak sedikit terbakar ya. Di bagian layarnya hitam ya. Oke. Di sini di bagian menu jaringan kita ketuk di bagian panah ke arah kanan ini ya. Kita ketuk di bagian panah bulat itu. Kemudian di bagian setelan proxy kita aktifkan. Dan setelah kita aktifkan di bagian setelan proxy-nya, kita masuk atau kita ketuk di bagian nama host proxy. Kemudian di sini kita ketikkan pnroom.com seperti ini ya, pnroom.com. Kemudian kita tekan dan kita blok, dan di sini muncul menu baru yaitu pencarian web. Kita ketuk di bagian pencarian web ya. Oke, saya ketik lagi ya, pnroom.com. Kemudian kita blok, kita pilih penelusuran web, dan kita akan dibawa ke menu atau ke aplikasi pencarian atau ke aplikasi Google. Di sini untuk di bagian address barnya kita ketikkan kembali pnroom bypass, pnroom ya, pnroom. Di sini untuk LCD-nya ada bayangan ya, seperti ini ya. Kemudian kita ketuk di bagian website yang paling atas, bypass Google account pnroom. Dan di sini kita bisa lihat untuk versi Android-nya di menu setting. Kita masuk ke menu setting, kita pilih yang Google saja ya. Kemudian kita geser ke bawah dan kita cari untuk tentang telepon ya. Kita cari di menu pengaturan lainnya. Dan kita cari di bagian tentang ponsel. Oke, sedikit gelap ya. Di sini untuk versi Android-nya adalah versi 8.1 ya. Oke. Ini dia ya. Kita back saja ya. Kita sudah tahu untuk di bagian versi Android-nya menggunakan versi 8 ya. Dan untuk membypass akun Google-nya kita hanya cukup masuk ke menu Screen Smart Lock. Kita ketuk di bagian Screen Smart Lock. Tadi di awal kita diminta untuk memasukkan sandi ya. Kita ganti saja menggunakan pola. Saya buat L seperti ini ya. Untuk verifikasi kita gambarkan kembali pola L, dan untuk di bagian pertanyaannya kita bebas ya. Apa nama sekolah dasar? Kita masukkan SD. Nama sahabat kita pilih teman. Di sini bebas ya. Kita pilih selesai. Kemudian setelah kembali ke website pnroom-nya, kita back sampai ke menu jaringan kembali. Oke, ke sini ya. Kemudian kita pilih berikutnya. Kita pilih jangan salin di bagian pindahkan data. Memeriksa pembaruan, kita tunggu berapa saat.
Dan di sini yang tadi awalnya meminta sandi sekarang sudah berubah tampilan menjadi pola. Dan di sini kita dapat memasukkan pola yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masih diminta untuk login akun Google, akan tetapi di bagian bawah sudah muncul menu baru yaitu menu lewati. Jadi untuk akun Google-nya sudah bisa kita lewati. Kita pilih lewati, kita pilih lewati kembali. Kemudian di bagian akun dan sinkronisasi kita pilih lewati kembali. Dan di bagian sidik jari saya lewati saja. Kemudian di bagian pilihan layanan peningkatan versi pintar saya unchecklist ya. Kemudian kita pilih berikutnya, di bagian impor data saya pilih lewati, dan selamat telepon Anda telah disiapkan. Kita ketuk menu atau tombol gunakan sekarang untuk mengakhiri pengaturan handphonenya. Dan sekarang handphone sudah bisa masuk ke menu home screen kembali. Jadi cukup mudah ya untuk cara bypass FRP ataupun melewati akun Google di handphone Vivo Y91, 93 ataupun 95 ini. Di sini kita hanya perlu menonaktifkan kembali untuk di bagian pengaturan polanya ya, pengaturan screen locknya. Kita masuk ke menu setelan. Kita cari di bagian sidik jari, wajah dan kata sandi. Kemudian di bagian sini kita pilih kunci layar, dan di bagian kunci layar kita masukkan pola yang sudah kita buat tadi, dan kita pilih di bagian tidak ada. Sekarang kita coba matikan, kita hidupkan, dan handphone sudah tidak meminta untuk di bagian screen lock ataupun di bagian kunci layarnya kembali. Oke, sampai sini kita hanya perlu memasukkan email baru di Google Play Store ataupun di bagian akunnya untuk bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu, dan salam sukses.